Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan bisa diterima oleh kita semua sebagai orang tua dan juga bisa diterapkan oleh sekolah sehingga pembelajaran di rumah maupun di sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan orang tua tidak mengalami emosi yang tinggi sehingga tidak mengakibatkan stres dan anak-anak juga tetap bahagia mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun saat ini masih dilakukan secara bertahap dengan penjadwalan yang ketat karena kita tahu semua bahwa pandemi belum berakhir. Alhamdulillah saat ini memang keadaannya sudah mereda dan orang-orang yang kena kasus terkonfirmasi positif sudah mengalami penurunan yang sangat baik. Namun demikian saya harapkan semua orang tua tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi anggota keluarga dan anak-anak juga diperhatikan kondisi kesehatannya karena kita semua masih di dalam masa pandemi yang belum selesai. Dan yang kita utamakan adalah kesehatan bagi anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Oleh sebab itu, marilah kegiatan Zoom meeting pada hari ini dimanfaatkan dengan baik sehingga ilmu yang diberikan oleh narasumber bisa diserap oleh kita semua. Dari yayasan demikian kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat seminar di siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hijrah. Acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Firtrika Primadewi, SPSI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan profil dari Ibu Firtrika, biasa dipanggil Bu Ika gitu ya. Bu Ika ini adalah orang yang bekerja di Aryo Sarawan Ngawen itu ya Bu Ika ya. Sudah lama bekerja di Rumah Sakit Ngawen dan banyak melayani pasien-pasien yang berkonsultasi tentang kasus-kasus anak pada umumnya, tentang psikologisnya, perkembangannya begitu ya Bu Ika ya. Banyak sekali menangani permasalahan-permasalahan psikologi anak. Nah, tema kali ini kita mengusung bagaimana kiat menjadi orang tua yang sukses mendampingi anak ketika belajar di rumah. Kita tahu sendiri bahwa kehadiran wabah COVID-19 ini sebagai pandemi yang benar-benar mempengaruhi kegiatan hampir semua sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, agama, baik bahkan sampai ke pendidikan ya, khususnya pada sektor pendidikan, baik dari PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi, memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah kurang lebih hampir 2 tahun. Hal ini tentunya akan membuat orang di rumah karena peran orang tua saat ini menjadi lebih dominan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perubahan model pembelajaran dari tatap muka ke daring atau online tentu saja banyak menghambat prosesnya. Nah, di sini peran orang tua tidak hanya sebagai pengontrol, tapi juga bahkan sebagai fasilitator bagi putra-putrinya untuk belajar daring. Nah, untuk itu Bu Ika nanti akan menyampaikan kiat-kiat bagaimana caranya orang tua ini bisa menjadi fasilitator sebagai partner bagi guru ya di sekolah supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, mari kita ikuti pemaparan dari narasumber Bu Ika. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, materi.
Tes tes, sudah bisa terdengar? Oh saya? Oke. Saya ulangi, tadi belum terdengar. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, bisa saya mulai? Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat ya. Kita di siang hari ini bisa mengikuti. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang kita siang-siang belajar ya. Sudah tidak apa-apa. Ya, untuk demi anak-anak kita, demi diri kita menjadi lebih baik, mari kita jalankan ini ya. Jadi saya diberi tema tentang kiat orang tua sukses mendampingi anak belajar dari rumah tanpa stres dan emosi gitu ya. Kok pakai stres dan emosi, kenapa ini ya? Mau yang didampingi anaknya sendiri. Lanjut Mas. Nah ini tadi sudah dikenalkan ya. Jadi saya ada di Rumah Sakit Paru Dr. Arya Wirawan Salatiga di rehabilitasi medik. Jadi saya seorang psikolog klinis yang bekerja sejak tahun 2016. Nah, seperti itu. Jadi alamat saya di Semarang, kemudian saya menikah dengan 1 anak. Ya. Lanjut. Ini dia. Tadi kan tanpa stres dan emosi gitu ya. Dan saya tergelitik, Bapak Ibu ini enggak apa namanya perasaan sama emosi itu sama enggak sih ya? Ya tadi ada kata stres, ada kata emosi gitu ya. Dan kemudian tuh kok pakai tanpa gitu ya? Artinya kan sesuatu yang dihindari. Nah, padahal ada banyak perasaan atau banyak emosi ya. Apa saja coba mungkin di sini ada Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab. Kira-kira ada apa saja? Perasaan dan emosi itu sama apa enggak? Terus ada apa saja di situ? Oke, ada bahagia, lalu ada sedih. Ya, ada bahagia, ada sedih. Ada apa saja? Apa ya? Ada marah. Ada marah ya. Jadi sebenarnya emosi itu banyak banget. Ya, ada bangga, ada semangat, ada kasih, ada cinta, ya kan, ada jengkel, ada nafsu. Itu masuk di mana? Masuk emosi. Tapi itu semua juga sama ya, hampir sama dengan perasaan gitu ya. Tapi kata emosi itu lebih banyak digunakan di akademik ya atau di klinis gitu ya. Tetapi juga sebenarnya sama juga dengan perasaan juga banyak dipakai, yaitu bagian dari perasaan. Cuman kalau perasaan itu menyangkut juga kasus fisik gitu. Jadi misalnya nih, aku rasanya haus, aku rasanya lapar gitu ya. Orang rasa lapar, rasa haus yang enggak segera diberikan, sementara yang lainnya sudah bisa menikmati deh. Nanti akan memancing perasaan yang lain gitu ya. Tadinya awalnya cuma perasaan fisik, akhirnya menjadi muncul perasaan jengkel. Seorang suami yang pulang dari kerja, gitu ya, kemudian seharian penuh dia belum makan sampai rumah, muncul dia lihat meja makan, dia sambil membayangkan gitu ya, wah bisa ada makanan atau apa di meja makan. Kemudian muncullah rasa apa? Rasa lapar, gitu ya. Tapi ketika dibuka meja makannya kosong gitu ya. Yang muncul rasa apa? Rasa laparnya ganti rasa apa? Jadi kata jengkel ya, masuknya emosi gitu ya. Nah, kemudian apakah itu baik atau buruk atau normal atau tidak, benar atau salah, itu sebenarnya sesuatu yang menjadi bagian dari kita itu semuanya baik. Ya, menjadi tidak baik naik kebablasan gitu ya. Yuk lanjut. Nah, ini dia. Ini saya kasihkan contoh ya. Ini ada merasa bersalah, ya, benci, sedih, kecewa, malu, marah.
Menurut Bapak Ibu ini sesuatu yang baik atau tidak? Positif apa negatif? Gitu ya. Ya, jadi kalau dari saya itu adalah ini semua adalah normal. Ya, normal. Ya, mari kita coba bersama-sama memaknai perasaan. Ya, lanjut. Jadi belajar memaknai setiap perasaannya. Rasa marah bisa saja karena ada sesuatu yang melewati batas dari yang sudah kita tetapkan. Marah. Harapannya aku punya anak, anakku itu pinter. Diajari itu gampang. Ya. Tapi musim pandemi ini aku udah capek. Pengajaran dilimpahkan pada orang tua. Ke anaknya leda-lede gitu ya, maka muncullah perasaan marah. Normal nggak? Normal karena situasinya menjadi seperti itu, ya. Tapi menjadi tidak normal kalau kita dikuasai oleh rasa marah ini. Itu jadi karena jadi kan lihat misalnya anaknya ini dipanggil-panggil, nggak jawab, cuek, fokus ke HP-nya. Kita lihat nih, kita lirik, loh, kok bukan materi pelajaran, kok bukan suara gurunya, tapi nge-game. Terus belum mandi, lihat makanan di meja, makanannya harusnya dia makan, ternyata enggak. Marah kan kita? Nah, tapi kalau kemudian kita sampai narik HP-nya anak, kemudian HP-nya dibanting, bocah dia war-war gitu ya, ditarik telinganya, atau kemudian dipukul, atau apa, nah, itu baik apa buruk? Ya, buruk ya, tidak baik. Kenapa? Karena kita terbawa oleh rasa marah itu. Terus merasa bersalah. Merasa bersalah bisa jadi karena kita takut ya, takut mengecewakan atau takut membuat orang lain menjadi tidak suka gitu ya. Tapi wes kadung dilakukan. Saya sudah terlanjur ya berperilaku tertentu pada anak yang tidak pas gitu ya. Karena saya terbawa oleh rasa marah. Lalu marahnya selesai, muncullah merasa bersalah. Ya. Nah, kalau kemudian merasa bersalahnya itu berlanjut atau bablas ya, enggak ada remnya. Akhirnya apa? Memanjakan anak, ya, terus kemudian apa yang menjadi kebutuhannya itu dipenuhi tanpa kebijaksanaan. Nah, itu baik apa buruk? Ya. Kalau saya rasa pasti Bapak Ibu bisa melihat bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi ingat bahwa tadi ya rasa marah atau merasa bersalah itu bukan sesuatu, itu adalah normal. Menjadi tidak normal kalau kita dikuasai olehnya, ya. Sedih misalnya. Jadi kita merasa kehilangan sesuatu yang kita sayangi atau kita cintai gitu ya. Aku harusnya bisa nih menjadi seorang ibu yang baik gitu ya. Kalau aku punya suami yang bisa menghidupi aku gitu ya. Terus ada pendapatan yang tetap, tapi karena pandemi suamiku pekerjaannya menjadi terhambat gitu ya, pendapatannya tidak seperti yang diharapkan atau justru malah tidak ada pendapatan. Ya, di mana akhirnya ekonomi keluarga kacau dan aku harus menopang. Sementara anak-anak belajarnya di rumah. Harus terbantu olehku gitu ya. Sedih enggak? Ya, mungkin sedih sekali, tapi kalau kita kebawa rasa sedih sehingga kita tidak melakukan apapun, ya, menjadi pasif, menjadi sedih berkelanjutan, akhirnya stres. Nah, itu baru kemudian yang jadi tidak benar. Jadi yang saya mau nanti tidak usah dibahas semua ya, tapi paling tidak Bapak Ibu tahu bahwa ada berbagai macam emosi, ada berbagai macam perasaan. Dan sebenarnya kalau kita memiliki perasaan yang muncul atau emosi yang muncul itu, ya, itu adalah sesuatu yang wajar atau yang normal.
Seandainya pun terjadi yang namanya stres atau tekanan, itu sebenarnya kalau dimaknai secara benar, itu juga bukan sesuatu yang salah. Apakah stres itu sesuatu yang salah? Belum tentu. Ya, ada beberapa orang yang dia semakin dia punya skill, atau dia bisa bekerja ketika dia tertekan. Ketika dia dipepet oleh waktu, dipepet oleh keadaan. Ya. Beberapa ibu-ibu itu keterampilannya menjadi muncul di saat suaminya menjadi pendapatannya tidak ada selama pandemi. Akhirnya ibu-ibu itu menjadi kreatif untuk bisa menghasilkan pendapatan dari rumah. Ada anak-anak juga yang karena situasi keluarganya akhirnya dia menjadi terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya stres itu jika dikelola secara tepat, secara benar, itu juga memiliki fungsi edukatif, ya mendidik. Kan begitu. Nah, ini poin utama kenapa kita siang ini ketemu dan kita belajar bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita belajar dari rumah tanpa stres dan emosi. Seandainya pun harus kita alami, ya wes enggak apa-apa. Ya, enggak masalah, asal kita bisa mengubah ya stres dan emosi itu menjadi sesuatu yang menjadi mendidik atau mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi. Silakan Mas. Next ya. Ya ini dia belajar di atau dari rumah. Peran orang tuanya bagaimana gitu ya. Kalau menjadi sukses itu gampang. Ini dia pakai ini tidak banyak ya. Cuman 3. 3M. Kalau 3M-nya di situasi wabah itu apa? Masker, terus apa? Menjaga jarak, mencuci tangan ya. Ya, sama. Kita selama wabah ini juga menjalankan prokes. Ya. Kita 3M juga. Peran orang tua kita harus ingat, kita punya 3M. Ya, mentor, motivator, monitor. Nah, apa itu mentor, motivator, monitor? Hari. Nah, sebelum kita bisa menjalankan itu semua, tadi 3M tadi ya, mentor, motivator, dan apa? Monitor ya, mentor, motivator, monitor ya. Kita harus tahu dulu tentang tugas perkembangan anak-anak kita. Ya, yuk kita masuk ke tugas perkembangan anak-anak kita. Jadi, anak-anak kita itu 6 sampai 12 tahun ya, ini dilewatin. Ya. Jadi kalau kita masuk ke perkembangan kognitif anak saja. Jadi kalau perkembangan kognitif anak itu kan ada usianya ya, usia 0 sampai 2 tahun, praoperasionalnya usia 2 sampai 7 tahun, terus kemudian lanjut ada usia 3 sampai 7 sampai 11 tahun, kemudian ada operasional formal usia 11 tahun ke atas. Nah, ini dia. Jadi kalau di anak-anak kita itu SD itu kan ini ya. Anak ini harusnya anak-anak SD itu, ini kan kita settingnya SD nih. Usia kan usia masuk tuh 7 ya. Ada yang 6 sudah masuk. Kalau bisa jangan sampai 5 ya. Masih 5 sudah masuk tuh kasihan nanti ke pontal-pontal itu. Ya. Jadi kalau usia ya sebaiknya 7 sampai 11 tahun. Saat ini anak sudah mulai meninggalkan egonya. Dia mulai dapat bermain dengan kelompoknya, dengan aturan kelompok, sudah ada kerjasama. Anak sudah dapat dimotivasi dan mengerti hal-hal yang sistematis. Pada proses pengajaran, pemakaian bahasa dalam menyatakan suatu konsep sangat diperhatikan. Jadi anak-anak kita ini di usia ini ya, itu dia kadang-kadang kita ngomong apa, dia punya ide sendiri. Ya enggak apa-apa, memang itu adalah perkembangannya dia. Nah, apakah sudah seperti ini? Kalau belum, ya enggak apa-apa. Karena apa? Ada memang anak-anak yang kondisinya khusus sehingga perkembangannya
belum sampai usianya. Jadi misalnya nih, ada anak yang usianya 7 tahun 9 bulan. Sudah mau 8 ya, tapi perkembangannya masih usia 4 tahun, apa 3 tahun. Ya sudah, mundur lagi ke belakang. Yuk, yang sebelumnya, coba. Yang sebelumnya. Nah ini dia. Dia mungkin masih praoperasional usianya. Jadi anaknya itu masih egois banget, kesannya pelit, tidak bisa melihat sudut. Jadi apa ya, di kelas itu muter terus, maunya menang sendiri, maunya didengarkan, maunya ngerusak, maunya apa. Nah, ini kita harus ngerti tentang ini gitu ya. Jadi kalau setiap tahap perkembangan setiap anak itu dia memiliki tahap-tahapnya. Gitu ya. Kadang kalau kita ketemu antar orang tua itu kalau membandingkan ya, sukanya tuh kita itu membandingkan. Sebenarnya membandingkan itu enggak apa-apa. Membandingkan itu untuk melihat apakah perkembangan anakku itu sudah sesuai dengan perkembangan yang lainnya. Itu paling gampang itu ibu-ibu itu untuk melihat apakah anak saya sudah normal apa enggak, itu ya melihat dari sini, membandingkan ini. Kalau ya saya terangkan satu-satu deh. Sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Tahap perkembangan ini panca inderanya itu sangat berpengaruh dalam diri anak. Jadi keinginan terbesarnya tuh nyentuh, megang, gitu. Terus melihat reaksi lingkungan terhadap perbuatannya. Jadi anak-anak ini kan cenderungnya kan dia memasukkan segala sesuatu itu ke mulut, terus dilatih gitu ya. Terus ngemut gitu ya, makanan itu juga dimut gitu ya, enggak langsung ditelan. Gitu. Nah itu kan lihat responnya orang tua seperti apa, kayak gitu. Responnya orang tua, responnya lingkungan seperti apa. Nah itu kalau kita ngerti tentang perkembangan kognitif anak, kita akan lebih jauh lebih sabar, lebih bisa mengendalikan perasaan kita. Karena apa? Karena kita jadi oh ya ini memang ini anak, memang perkembangannya seperti itu gitu. Memang wayah iki kaya ngono gitu ya. Jadi kalau usia seperti ini, apakah anak kita bisa dididik enggak kalau misalnya 0 sampai 2 tahun? Ya antara iya dan tidak ya, tapi pendidikan itu kan berjalan terus. Jadi meskipun usianya dini, kita tetap bisa mendidik anak kita. Cuman memang caranya itu beda. Kalau usia segini ya bermain. Ya tidak hanya ngasih tahu, tapi ngasih contoh gitu ya. Kayak misalnya mau itu ndulang nyuapin anak, kita kan mendisiplinkan anak untuk makan tepat waktu, dan kalau makan itu kan buka mulut lalu dikunyah, makanya terus diperagakan, jadi mulutnya dibuka terus pakai sendok tuh yang ada jadi pesawat gitu, itu masuk mulut. Kita juga yang nyuapin itu kan mulutnya juga membuka kan. Nah, itu kan kita ngasih keteladanan. Oh, ini loh buka mulut. Lalu kita pura-pura ngunyah. Itu akan dilihat oleh anak. Memang itulah usia cara mendidik anak itu gitu ya. Terus kalau kadang-kadang ada tuh kelas toddler itu apa tuh kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu kan sama juga ya kalau kita orang-orang dan mainan sesuatu yang apa namanya hidup ya, sesuatu yang memang nyata, 3D, 3 dimensi ya, bisa dipegang, bisa dirasakan sungguh gitu. Jadi kayak panggung boneka gitu ya, dia anak-anak kecil itu kan belajar mulai tentang binatangnya juga ada kucingnya beneran gitu ya, bisa dielus-elus, bisa dipegang gitu. Nah, terus mereka akan ini kan anaknya kan emosian kan waktu itu. Jadi ada perasaan senang, gemes, apa itu kan jadi satu. Tapi mereka belum mengenal itu baik atau buruk, benar atau salah, mengendalikannya seperti apa. Enggak. Lalu ketika misalnya nih dia mainan boneka, ada berbagai macam binatang. Dia pegang tuh, dipunter-punter, uncal-uncal kayak gitu. Kita kan bisa didik nih anak ini. Jangan disayang yuk, bonekanya diambil tadi yang dilempar tadi, dibawa, didekatkan dia, terus dielus-elus kan seperti itu. Itu adalah education ya, mendidik anak seperti itu. Sesuai dengan tahap perkembangannya usia 0 sampai 2 tahun. Lalu kita masuk. Anak dia sudah aman tuh di usianya itu. Maksudnya kita sudah memberikannya tuh pas. Ya, jadi kadang-kadang kita juga emosi boleh, tetapi jangan kita dikuasai oleh emosi. Karena apa yang kita lakukan itu yang akan dicontoh anak.
Misalnya juga anak usia sekian ini dia kecenderungannya kayak ini loh, toilet training itu loh. Toilet training itu apa? Belajar pipis sama BAB sama BAK. Bagi dia, pipisnya dia atau buang air besarnya dia itu tuh miliknya dia, itu berharga banget gitu ya. Nggak mudah dikeluarkan gitu ya. Kalau sampai keluar itu adalah hak milikku gitu ya. Maka anak-anak seperti ini cenderungnya menahan diri untuk pipis atau menahan diri untuk BAB, BAK, terus habis itu mumpet gitu ya, mumpet yang korden itu dibalik ke pintu apa di apa gitu dia mumpet gitu ya. Enggak mau tuh ke kamar mandi gitu, enggak mau gitu ya. Karena apa? Karena itu kan punyanya dia. Gitu. Tapi kan kita bisa didik. Dek, ayo, itu kan habis makan. Jadi kalau waktu makan nanti mulai diajarin nih, maem perutnya penuh nanti dibuang ya, kan vitaminnya sudah habis. Meskipun belum ngerti tapi enggak apa-apa dikasih tahu aja. Nah, nanti kalau sudah jadi kotoran harus dikeluarkan di tempatnya biar enggak bau kan gitu. Kadang-kadang mereka cuma ngeliatin kita aja enggak ngerti gitu ya. Tapi kalau kita penuh kasih ya, emosi boleh misalnya apa namanya apa itu? Ngobrol ya. Jadi di celana gitu sampai wah kotor mana-mana kan kita capek tuh bersihinnya. Kan kita jadi jengkel. Tapi jangan kita dikuasai jengkel itu karena akan dilihat oleh anak. Itu. Jadi itu akan menjadi responnya dia. Nah, dia kan belum bisa membedakan emosi itu baik atau buruk kan dia tidak bisa bedakan. Dia cuma nyontoh aja. Itu berarti kalau aku ngobrol itu sampai kemana-mana, aku dapat perhatian karena ibunya terus kan emosinya berlebih. Gitu. Ya. Terus kalau dia sudah bisa melewati masa ini dengan sukses, ya, dia akan masuk di usia 2-7 tahun ini dengan aman. Ya, tapi ini masih ada masalah lagi di sini. Kenapa? Karena dia mengembangkan ini loh aku. Ya, di masa-masa ini anak menjadi sulit berbagi dan dia tidak bisa melihat dari sudut pandang orang lain, yang dia lihat adalah dirinya sendiri. Pernah enggak ngalami kalau misalnya di usia ini dia punya adik atau punya kakak. Lalu kakak atau adiknya lebih membutuhkan ibunya, tapi dia tidak mau berbagi ibu. Jadi ibu itu punya aku, kalau aku sedang mau, tidak boleh kakak pegang ibu. Ya, bisa rebutan ibu, gitu ya. Bisa rebutan mainan, apa aja bisa jadi rebutan. Gitu ya. Kadang-kadang kita sampai nggak habis pikir ya, ini opo gitu ya. Terutama kalau putra-putrinya ada beberapa kan, itu bisa melihat interaksinya. Kalau putranya tunggal itu ya kayak saya itu nggak ngalamin ya. Tapi saya ngelihat keponakan gitu ya, atau anak-anak klien atau anak-anak teman gitu ya. Atau kemudian anak kita bawa di tempat yang banyak kayak playground gitu, di mana banyak anak-anak sesamanya, seusianya. Itu sudah mulai kelihatan bahwa memang di usia inilah anak-anak itu dia mengembangkan tentang keegoannya dia. Dia tidak bisa dimasukin sudut pandang orang lain, itu tidak bisa. Dia peniru yang ulung. Ya. Tapi mereka sudah mulai mengerti motivasi. Dia belajar, ya, belajar berpikir secara sistematis, rumit sudah mulai. Maka itu dilatih. Kalau kita ngomong sesuatu, itu pelan-pelan, sepatah, 2 patah kata sampai dipahami anak. Nanti anak kan ngulanginya kan kacau. Nah, kalau itu kacau kita benekke. Sepatah, 2 patah, 3 patah, nanti teratur. Nah, itu nanti lama-lama menjadi polanya dia. Itu anak-anak usia pra-operasional. Itu luar biasa ini guru-guru yang sekolah dasar itu. Ya, lanjut. Nah, ini operasional konkret ya, bukan pra ya, tapi operasional konkret ya. Ini saya tuh kalau ngecek di Polri ya, di layanan itu anak-anak itu siap apa enggak untuk masuk sekolah. Itu juga dilihat juga kalau dia pas sama adiknya atau apa gitu, kadang-kadang dia punya sesuatu, pinjam dong, saya gitu ya. Karena anak usia sekolah dasar itu harusnya dia sudah mulai bisa mengerti aturan, bisa berbagi gitu ya. Nah, senyum salam sapa biasanya sudah bisa, tanya rumahmu, rumahmunya di mana? Paling tidak areanya, daerahnya itu dia ngerti gitu ya, meskipun kadang tidak lengkap. Nah, anak itu sudah meninggalkan egosentrisnya, dia bisa bermain kelompok, terus kemudian kalau dengan orang asing itu dia udah meskipun malu-malu atau apa, tapi bisa menatap, kayak gitu ya.
Jadi ini anak sudah bisa dimotivasi dan mengerti hal-hal yang sistematis. Pada proses pengajaran pemakaian bahasa dalam menyatakan suatu konsep, ini harus diperhatikan ya. Jadi jangan sering nyalahin anak. Di usia ini memang dia banyak kadang-kadang punya kata-kata sendiri gitu. Nah ini hati-hati juga yang bilingual ya, yang bilingual. Jadi yang bapak ibunya mungkin beda beda warga negara ya. Jadi misalnya beda mother tongue-nya, beda bahasa ibunya antara selain dari bahasa Indonesia ya. Nah ini hati-hati juga. Jadi kadang-kadang anak punya persoalan di masalah bahasa. Jadi bukan berarti anaknya tidak mampu atau apa, tetapi karena konsep bahasanya tidak bagus, sehingga seakan-akan dia menjadi anak yang aneh. Padahal sebenarnya enggak gitu ya. Maka kalau saran saya sih sebaiknya yang di sini ini ada beberapa anak yang cukup cerdas, dia bisa menangkap ya dan bisa langsung berbicara, tapi ada juga yang enggak loh. Jadi misalnya nih anak-anak yang dibesarkan di bapak ibunya kerja, dia dibesarkan oleh pengasuh dan kemudian yang bahasanya itu beda gitu ya. Nanti ketika dia di sekolah gitu. Nah, itu anak-anak yang tidak segera dipahami apa maunya, itu juga anak itu mengalami tekanan loh. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Di performanya dia. Loh, dia sudah bisa ini, kok tidak bisa ini. Nanti dimasukkanlah anak di golongan kebutuhan khusus gitu ya. Padahal sebenarnya tahap perkembangannya itu dia normal, cuma memang ada beberapa tahap perkembangannya. Ya karena keadaan lah itu kita anak bisa menjadi mengalami seperti ini. Nanti tidak setiap anak itu dia mendapatkan lingkungan yang mother tongue-nya itu sama, bahasa ibunya itu sama. Mungkin sama-sama bahasa Indonesia, tapi keluarga besar ayahnya atau keluarga besarnya menggunakan bahasa yang lain kan kayak gitu. Nah, sementara anak tuh hidupnya bareng terus gitu ya. Lalu ketika sekolah bahasanya beda. Nah, ini menjadi kadang-kadang menjadi persoalan juga. Lalu ini operasional formal usia 11 tahun ke atasnya. Pengajaran pada anak ini sudah masuk pra remaja ini menjadi sedikit mudah ya karena sudah mengerti konsep, dapat berpikir baik secara konkret maupun abstrak sehingga tidak perlu menggunakan alat peraga. Namun kesulitan yang dihadapi adalah guru harus waktu ya untuk memahami problematika yang sedang ada seusia pubertas. Tidak hanya guru ini, ya orang tua maksud saya. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, sebentar yang sebelumnya ini operasional formal, nah erik sosial. Psikososial yang pertama aja dulu. Sebelumnya ini. Sebelumnya ini. Nah, ini. Lalu ada namanya perkembangan psikososial. Tadi. Ya, ini Erik Erikson ya, psikososial ini. Jadi tadi kan perkembangan kognitifnya bagaimana. Jadi anak tuh siap sekolah itu dilihat dari kemampuan kognisinya piye, terus perkembangan psikologisnya gimana sama sosialnya. Nah ini kalau dari teorinya Erik Erikson ini ada perkembangan jiwa manusia dipengaruhi oleh masyarakat dibagi 8 tahap. Ada jadi trust mistrust kan kayak gitu, 4 tahap sebenarnya. Trust mistrust usia 0 sampai 1 tahun ini tahap pertama ada pengembangan rasa percaya diri. Fokusnya terletak pada panca indera. Jadi mereka tuh sangat memerlukan sentuhan dan pelukan. Nah, ini gimana ini? Coba kita evaluasi anak-anak kita. Kalau anak tapi
hati-hati ini di masa pandemi. Ya, jadi hati-hati juga. Hati-hati juga selama masa pandemi ini kan kita kan tidak mengizinkan balita kita itu mendapatkan pelukan atau ciuman dari sembarangan orang kayak gitu. Nah, tapi kalau memang seperti itu kebutuhannya harus terpenuhi dari bapak ibunya, ya atau orang-orang terdekat. Nah, kita evaluasi anak-anak kita yang sekarang ini masuk sekolah dasar dulunya gimana? Apakah sudah cukup mendapatkan pelukan? Gitu ya. Artinya panca inderanya itu dia terstimulasi apa? Jadi ya kalau ini loh, kalau orang Jawa kan seperti lilin ya. Itu apa? Jadi dipandang matanya, kemudian dikasih kata-kata positif, kemudian dinyanyikan, ditudungkan kayak gitu-gitu tuh loh. Nah, itu terus kemudian ada pelukan, terus kan gendong itu kan dekat dengan jantung ya. Jadi detaknya itu bisa menyatu kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah kebutuhan trans-mistras. Ya, lalu kemudian ada otonomi mandiri, malu dan ragu-ragu, ini usia 2-3 tahun. Tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberontakan anak atau masa nakalnya. Sebagai contoh langsung terlihat mereka sering lari-lari saat pelajaran berlangsung kan kayak gitu. Ini ya memang kalau pembelajaran untuk anak-anak sekian ini anak kelas toddler itu ya memang permainan semua gitu ya. Nah, itu yang disebut kenakalan itu apa sih kan gitu ya. Karena itu adalah bagian yang memang harus dijalanin gitu. Dia sedang mengembangkan kemampuan motoriknya ya dan kemudian kognitifnya. Ya. Jadi yang justru diperlukan adalah mendorong dan memberikan tempat untuk dia itu bisa bebas lari gitu. Maka di sekolah itu kan dia punya playground gitu ya, tempat bermain. Juga ada tempat olahraga yang anak-anak bisa lari kemana-mana. Saat inilah ya itu kebutuhannya anak terpenuhi, tapi orang tua juga bisa memasukkan sesuatu. Ayo hati-hati kan gitu. Jadi untuk dia apa? Waspada, dia hati-hati itu berarti dia lebih detail kan kayak gitu. Dan itu keterampilan itu diperoleh ketika dia sedang bermain itu. Terus resilience, ketangguhan, misalnya nih kecepet, jatuh, terus apa gitu kan ada beberapa orang yang saya melihat itu alatnya yang dimarahi, ya ini nakal nih tangganya, lantainya, ini apa? Nah, sebenarnya itu tidak membangun anak untuk menjadi tangguh atau resiliensinya menjadi tidak terbentuk gitu ya. Tapi kita bisa ngomong, sakit Dek, kan gitu. Enggak apa-apa dibersihkan, nanti diobatin. Kan bisa sehat lagi, habis ini bisa main-main lagi, kan seperti itu. Masa-masa inilah pendidikan itu diberikan. Dan siapa yang memberikan? Nah, kalau dulu mungkin orang tua enak ya, ada penitipan anak, bisa di sekolah yang toddler yang untuk anak-anak. Tapi karena pandemi ini, mau tidak mau, semua itu dipegang oleh orang tua. Dan sebenarnya kalau dibilang itu adalah keuntungan ya, karena ada kedekatan antara anak dengan orang tua. Terus lanjut. Nah, ini kemudian inisiatif rasa bersalah gitu ya. Ini usia 4-5 tahun. Pada usia ini anak akan banyak bertanya dalam segala hal sehingga kesannya agak cerewet ya. Tapi ya itu kan memang bagian dari perkembangan anak gitu ya. Jangan bosan jawab jawab kenone itu nek bisa jangan ya.
jawablah yang kita cari jawaban-jawaban yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak gitu. Ada juga yang ngapusi, meden-medeni, gitu ya. Nah, itu jangan, karena itu nanti akan kebawa ke anak, gitu ya. Ada yang juga yang jawab sampai berbau fantasi, gitu ya. Nah, kayak gini, ini metodenya adalah paling oke itu kalau orang kita punya keterampilan senang cerita. Itu bagus banget buat anak ya, dia akan mengembangkan banyak hal gitu ya. Ini mereka sudah bisa tenang mendengarkan materi, bisa duduk gitu ya. Terus ini industri dengan inferiority, ini anak sudah mulai mengerti tentang kerajinan ya, 6 sampai 12 tahun. Nah, ini anak-anak sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah, termotivasi untuk belajar, namun sekali lagi masih punya kecenderungan kurang hati-hati dan menuntut perhatian. Jadi kalau kita itu bisa melewati tahap demi tahap, yang tadi mulai dari teorinya Piaget sampai Erikson tadi ya, itu harusnya kita mendidik anak kita itu emosi iya, tetapi tidak sampai stres banget sampai menjadi bermasalah. Tapi kalau ada persoalan, biasanya memang kita perlu konsultasi juga apakah anak saya ini memang normal atau abnormal. Nah, nanti ada scoringnya, mengerti apa anak-anak ini normal apa tidak normal. Nah, kalau buat ibu-ibu sebenarnya, kok saya tidak bawa ya. Ini loh, kalau kita kan kalau gini, bentar, saya membuat perumpamaan gimana ya? Oh ini, apa yang berharga saat ini? HP ya, HP atau laptop ya. Artinya kita memberi suatu produk yang itu mahal gitu ya. Itulah mesti ada namanya kita punya manual book, benar nggak? Ada cara pemakaian buku itu loh, cara pemakaian. Jadi di kerdusnya itulah mesti ada kayak ada caranya. Oh, cara menghidupkan seperti ini, cara matikannya seperti ini kan. Ada kan seperti itu. Nah, itu kalau kita beli barangnya sedikit mahal. Apalagi kalau kita namanya punya anak. Anak itu lebih dari barang, dia adalah buah cinta, tidak sembarangan kan. Nah, itu kan ada buku manualnya juga sebenarnya. Nah, itu apa? Itu loh mulai dari kehamilan pertama, itu kan ada buku yang buku warna pink itu loh. Buku tumbuh kembang anak itu loh. Itu buku itu tercatat mulai dari ibu kehamilan. Jadi kalau ke dokter kandungan apa ke bidan itu kan dapat tuh buku yang warna pink. Nah, itu buku itu adalah manual booknya anak kita. Sampai dia usia 11 tahun apa 12 tahun itu ada. Jadi kalau misalnya itu anak kita itu kok beda ya. Sebenarnya kita bisa lihat dari itu. Bisa dilihat dari kan ada posyandu juga kan dicatatkan itu grafiknya itu bisa dibandingkan dilihat. Lalu di situ kalau misalnya anak kita mengalami sesuatu yang masalah yang sifatnya adalah gangguan tumbuh kembang, di situ pun ada. Ya. Nah, itu atau kita kumpul di posyandu atau kumpul dengan sesama ibu-ibu yang lain lalu melihat anak-anak seusianya. Nah, kita itu membandingkan untuk melihat tumbuh kembangnya. Bukan melihat, membandingkan, lalu memberi beban ke anak kita, kue kudu podo. Lah kayak iso, kalau kamu kok enggak, kayak gitu. Bukan untuk itu, tapi untuk melihat apakah anakku sudah tumbuh kembangnya itu berjalan sama dengan teman seusianya atau tidak. Kan seperti itu. Nah, itu ya, jadi itu bekalnya. Terus lanjut. Nah, kalau sebagai mentor ya tadi ya sekali lagi peran orang tua. Jadi sebelum kita menjalankan 3M tadi, 3M versi pengasuhan di masa pandemi ya. Itu kan tadi kita sudah dapat bekal tuh apa jenenge teori-teori psikologinya. Nah, ini sebagai mentor ini kita harus kerjasama dengan guru. Mentor itu apa? Membantu, mendampingi anak, memandu, ya, memandu. Dan mungkin sebagai gantinya guru, kita harus memandu anak dan mendampingi anak dengan empati. Pahami bentuk pelajarannya.
pahami tujuan belajarnya, waktunya dikelola. Ya, oh gurunya ngasih waktu berapa lama, itu juga harus ngerti. Rencanakan tugas belajar, buat jadwal belajar. Nah ini semua karena anak SD itu kan tadi perkembangan kognitifnya gimana, sudah bisa berjalan toh, maka pembuatan jadwal itu dikomunikasikan dengan anak. Lalu disepakati bersama, meskipun kita yang mengendalikan. Kan dia bilangnya, nanti aja habis maghrib, nanti aja habis ini gitu ya. Ya enggak apa-apa, kita terima dulu. Tapi nanti kita bikin nego. Dan yang disepakati adalah yang menurut kita sebagai orang tua juga baik. Nah, anak dikendalikan untuk itu. Tapi apa yang menjadi maunya anak itu kita terima dulu. Tuh, ya. Jadi sebagai mentor itu orang tua harus bisa memandu dan mendampingi dengan empati. Pahami bentuk pelajarannya. Pahami tujuan belajar, kelola waktu, rencanakan tugas belajar, buat jadwal belajar. Kalau saran saya kalau memang masih sekolah dasar, itu lah Mbok Yo dipegang sendiri. Kalau kita enggak tahu, itu kan masih bisa, artinya kan kita masih bisa belajar. Kalau enggak tahu lagi, tanya gurunya. Jadi ada dialog antara guru dengan orang tua. Ya, terus lanjut. Nah, ini sebagai motivator. Bangkitkan motivasi anak. Ya. Caranya membangkitkan motivasi gimana? Kebutuhannya anak itu dipenuhi dulu. Jangan anaknya didorong dulu, ibaratnya mobil suruh jalan tapi tidak diisi bensin, itulah lucu. Itu ya. Jadi kebutuhannya anak itu apa itu dikenali dulu. Oh, dia itu akan semangat kalau dikasih pujian. Gitu. Oh, dia akan semangat kalau di ayahnya ada kan gitu ya. Nah, terus berbagi peran. Ya, orang tua juga harus bisa berbagi peran ya, di rumah itu ada siapa saja itu harus dibagi peran. Jangan sampai kemudian ibunya menegakkan begini, terus ayahnya menegakkan begitu, kakaknya menegakkan begitu, eyangnya begini. Nah, itu kacau itu. Ya, tidak akan berhasil nanti proses pendidikannya. Terus ya ini reward dan punishment dengan cara yang tepat. Ini salah satu keharusan ya. Kalau saran saya sih kalau kita punya anak, ibu itu sebaiknya tahu tentang yang disukai anaknya itu apa, yang tidak disukai itu apa. Kita tuh dalam benak kita sudah punya listnya. Nek perlu dicatat. Nek kita mudah lupa. Yang dia suka apa, yang tidak dia suka apa. Ya. Nanti itu kita berikan dalam proses pendidikan. Jadi kalau dia memang senang permen ya, senang coklat, senang apa gitu ya, jangan misalnya lewat gitu terus diberikan dah. Kita misalnya kan kadang-kadang kita punya uang lewat, wah pengen kok kayak gitu ya, kita simpan dulu. Kapan memberikannya? Ketika anak bisa menjalankan tugasnya dia dengan baik. Ya, anak itu juga perlu dikasih tugas di rumah tangga gitu, atau kemudian juga anak juga dikasih pelajarannya itu dia bisa sesuai kesepakatan gitu. Nah, nanti apa yang dia suka itu dikasihkan. Makanan kesukaannya dia, masakannya ibu, pelukannya ibu atau ayah, atau kemudian diajak pergi kemana. Jadi enggak yang heboh, yang hadiah seperti apa gitu, enggak. Tapi kadang-kadang sentuhan, waktu, pergi kemana yang deket-deket gitu, itu juga suatu reward gitu ya. Nah, punishment-nya apa? Punishment-nya adalah mengurangi apa yang menjadi kesukaan anak atau tidak memberikan di saat dia memang tidak bisa memenuhi perjanjian. Lalu buatlah interaksi hubungan, relasi yang menyenangkan. Cobalah di rumah itu sering banyak ketawa, sering banyak gojekan, sering banyak bicara remeh-temeh. Remeh-temeh apa sesuatu yang wagu-wagu gitu enggak apa-apa. Tapi itu adalah suatu interaksi yang menyenangkan untuk keluarga gitu ya. Terutama untuk anak. Lanjut. Nah, ini sudah nih sampai akhir. Nah, kiat suksesnya apa? Mendampingi anak belajar di rumah ya. Ini tanpa stres dan emosinya sudah saya coret. Kenapa? Karena
Kalau kita bisa paham tadi psikologi anak, kebutuhannya sudah terpenuhi, itu harusnya kita nggak akan sampai terbawa emosi. Atau sampai stres yang akhirnya menimbulkan depresi. Enggak. Seandainya stres itu ya kemudian kita akan terima, tapi stres atau emosi yang kita alami itu bisa kita ubah menjadi energi educable, mampu mendidiknya itu lebih bagus lagi gitu loh. Jadi aku pernah salah di sini, oke, aku belajar dari kesalahanku, lalu aku akan jadi baik lagi. Tuh ya. Jadi kiat suksesnya apa? 3M tadi. Mentor, motivator, monitor. Jalankan peran orang tua sebagai 3M tadi. Lalu menguasai diri. Ya, jadi tadi kan kita memotivasi anak. Kalau kita mau bisa menjadi seorang motivator untuk anak kita, tapi kitanya sendiri nggak bisa menguasai diri kita, piye? Gitu ya. Jadi yang awal tadi intinya adalah menguasai diri itu penting, kaitannya dengan mengendalikan perasaan atau emosi tadi. Gitu. Lalu juga monitor itu setelah diperiksa semuanya ya, orang tua juga akhirnya perlu untuk berpasrah. Jadi sebelum kita mampu mendoakan anak kita harus punya relasi yang hangat dulu ya dengan pencipta kita. Ya, lalu setiap apapun yang kita lakukan, kita ingat bahwa anak itu titipan, bukan hak milik kita. Jadi kita itu kan hanya menjadi tangannya alam semesta, tangannya Gusti Allah untuk apa? Untuk membuka jalan anak-anak ini menuju potensinya, ya kan? Nah, proses pendidikan itu kita sudah jalankan semampu kita, lalu kita harus ada kepasrahan. Ya, sebut nama anak-anak kita dengan lengkap dalam setiap doa-doa kita. Ya, itu fungsi yang terakhir dari monitor. Terus lanjut. Yang ini dulu. Nah, ini kan ada filmnya, coba diklik yang itunya. Nggak mau ya. Ada filmnya. Nggak dibawa ini tadi filmnya. Harusnya udah nyanda. Ada di flashdisk. Ya, kita sambil nunggu filmnya. Ada PPT Kurma. Ya. Ini sambil ini ya, operator juga mau nyetelin film. Jadi ini tadi sebenarnya ada film. Hasilnya itu ya indikatornya itu apa? Hasilnya adalah suatu saat anak kita itu bisa tumbuh membedakan mana karakter yang baik dan karakter yang kurang baik. Jadi itu ada film itu kebetulan yang di tempat saya itu kan dia sedang masuk SMA gitu ya, kok masuk SMA. Dia masuk kebidanan. Dia masuk kebidanan yang PPT Kurma. Jadi ini saya ceritakan saja ya. Jadi filmnya itu cuman gini. Itu kan mahasiswa, jadi dia mau masuk akademi Stikes, bukan akademi, dia Stikes itu dia dari pulau. Dari Indonesia Timur itu daerah pulau itu daerah namanya Palu, ke sana itu di Sulawesi Tengah itu ada kepulauan yang namanya Kepulauan Tojo Una-Una. Salah satu pulaunya itu saya jadi ada teman yang kemudian jadi hidup bersama dengan saya. Nah, dia itu sekolah di Stikes terus dapat tugas. Nah, ini filmnya itu saya puterin. Jadi seorang mahasiswa pun itu mengalami persoalan untuk belajar sendiri di rumah. Gitu. Dia waktu itu kan suruh bikin sama dosennya tuh tugas. Kalau mahasiswa yang baik itu seperti apa, yang tidak baik itu seperti apa. Gitu. Nah, terus itu filmnya. Nah, yang dia ambil adalah bagaimana dengan usianya dia. Ya, berarti kan dia sudah masuk masa remaja itu masih berjuang juga ya. Untuk apa? Untuk kalau misalnya belajar yang baik itu bagi dia adalah dia bisa
berinteraksi dengan keluarga, tempat di mana dia tinggal, dia membantu rumah tangga, tapi dia juga bisa belajar. Nah, itu godaannya apa? Itu sudah besar loh. Godaannya tuh dia juga sama di laptop, dia mengerjakannya pakai laptop. Dia tergoda untuk tidak hanya mengikuti materi, tapi ikut juga sosial media. Terus ikut nonton YouTube, terus apa? Terus nanti ganti laptop, dia pindah ke HP, itu kayak ada dorongan yang dia susah kendalikan untuk pegang mainan di HP itu gitu, sehingga ketika dipanggil atau kemudian lupa waktu, lupa makan, itu saja yang mahasiswa. Nah, apalagi anak-anak kita, maka kita harus bantu dia untuk bisa punya kontrol diri. Jadi keberhasilannya bisa dilihat di mana ya? Di anak-anak kita tuh nanti akan menikmati sendiri. Dia punya kepekaan untuk bisa menghandle dirinya gitu ya. Jadi anak kita suatu saat dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lanjut aja. Nah ini, terus ini bantu sebenarnya ini agak ini sebetulnya remeh temeh ya, enggak penting gitu ya. Enggak penting, tapi menurut saya kok saya sempat lucu gitu ya. Jadi ada yang pasang status itu breaking news gitu ya. Sebentar lagi Panglima TNI akan dijabat oleh seorang wanita gitu ya. Presiden Jokowi menyampaikan ini saat ditanya wartawan. Terus wartawannya nanya, Pak Jokowi, sehubungan dengan Panglima TNI akan masuk ke masa lain, siapa yang kiranya akan menggantikan gitu ya. Terus presidennya bilang, "Bu, sabar," kan gitu ya. Nah, untuk beberapa orang ya ini butuh membaca beberapa kali ya, karena memang mungkin ini nama gitu ya, terutama mereka yang tidak berbudaya Jawa gitu ya. Berbudaya Jawa pun butuh beberapa kali membaca. Tapi saya tergelitik gitu ya, yang mengatakan kan seorang presiden, entah itu humor atau apa, tetapi yang jelas Mbok Sabar ini dibahas gitu ya. Lanjut. Nah, kiat suksesnya apa? Kiat suksesnya yang sebelumnya Mbak. Nah, ya kiat suksesnya itu Mbok Sabar gitu ya. Jadi di dalam namanya proses pendidikan itu kan anak itu kan jangkanya kan masih panjang. Usianya itu kan nanti ya diharapkan itu usianya juga panjang melebihi usia kita atau eyang-eyangnya gitu ya. Nah, jadi perkembangannya itu kan tahap-tahapnya itu masih banyak. Dampingilah anak-anak kita itu semampu kita. Tetapi prosesnya kita ya Mbok sabar gitu ya. Nah, terus lanjut. Nah, ini ada kemarin saya pas lihat gitu ada buku terbaru gitu saya foto. Oh, nah ini ada lucu nih, ada buku. Saya belum baca sih memang, tapi saya tergelitik dengan judulnya. Judulnya apa? Ibu boleh marah. Ya. Jadi jangan bilang bahwa stres apa emosi itu tidak boleh. Nah, situasinya memang membuat jadi seperti itu, marah boleh enggak? Ya marah boleh dan itu sesuatu yang normal. Tapi kita harus punya keterampilan untuk mengelola emosi kita yang negatif jadi edukatif. Edukatif ini artinya mendidik gitu, bukan merusak ya. Bukan merusak atau menghancurkan anak, tetapi mendidik. Terus ada buku lagi. Kalau ini saya paling tidak sudah baca daftar isinya. From Zero to Million. Ya, anak muda tanpa modal tetap bisa sukses. Kalau ini benar ya, anak muda tanpa modal bisa jadi sukses. From zero. Memang dia tidak ada modal. Menjadi million itu akhirnya punya aset banyak. Tapi ingat ya, yang dimaksud zeronya itu kan karena dianggap tidak punya apa-apa. Tapi orang-orang ini hidup dalam keluarga yang sangat mensupport. Artinya modalnya dia banyak. Apa? Soft skill. Soft skill itu yaitu tadi mengendalikan diri, mengendalikan macam-macam perasaan, menahan segala macam. Nah, itulah modal. Maka kalau kita itu tidak bisa ngasih warisan yang sifatnya material ke anak kita, tapi kalau dari awal kehamilan itu anak sudah diterima dengan baik, dengan penuh cinta,
manual booknya itu, buku pink, buku yang itu kita terima waktu kita hamil, sampai kemudian anak itu masa kecil, atau kemudian anak-anak yang itu tidak kita kandung sendiri, tidak kita lahirkan sendiri, tapi kita terima dari dia kecil, itu tetap ada manual booknya, tetap ada buku pink itu, yang dari dokter anak atau tidak. Itu kita ikuti tahap-tahapnya, dan kita penuh cinta menerima anak itu, kita didik, kita dengan ya stres bolehlah, emosi iyalah, tetapi kita ubah menjadi educable ya, tidak terus dibakar rasa marah gitu ya, dibakar rasa sayang kebangetan, nah itu akhirnya memanjakan atau apa. Nah itu kita bisa mengelola dengan baik, itu kita sudah memberi modal luar biasa. Dan akhirnya apa? Anak-anak yang ini tadi muncullah buku ini, From Zero to Million. Anak-anak yang seakan-akan tidak punya modal, tapi dia bisa punya banyak aset. Tapi sebenarnya enggak gitu. Itu modal yang paling besar itu pengasuhan. Pengasuhan itu paling abot kok. Gitu. Makanya jangan pernah diberikan pada siapapun. Pandemi ini membuat kita menjadi kembali pada fitrahnya. Ya, kembali pada tujuan semula bahwa anak itu dihadirkan untuk melengkapi suatu keluarga menjadi sangat baik. Jadi pengasuhannya diberikan pada orang tua. Ya, meskipun akhirnya untuk sosialisasi dan untuk pembangunan karakter dan sebagainya anak butuh lingkungan. Tidak apa-apa. Ini pandemi sudah mulai mereda. Anak-anak sudah bisa sekolah. Tolong guru-gurunya itu dibantu supaya apa? Suasana, iklim kelasnya menjadi baik. Karena anak-anak itu kan membawa karakter masing-masing di keluarganya. Ada yang kemarin karena penggunaan HP dia jadi lebih cuek, nanti di sekolah juga sama, dipanggil. Kalau dia di rumah tidak pernah dileke bundanya, ya, dia fokus aja di HP-nya, sama nanti di sekolah itu gurunya mau manggil apa, dicuekin itu gurunya. Gitu ya, dia akan fokus pada yang lain, pada suka-sukanya dia gitu ya. Nah, ayo bekerja sama antara sekolah dan kemudian dengan guru, sama-sama dikejar yuk ketertinggalan kemarin karena masa pandemi, apa yang baik itu ditingkatkan, apa yang kurang itu kita minimalkan. Lanjut. Nah, sudah, terima kasih ya. Selamat berjuang mengasuh anak-anak kita dengan baik. Sing sabar gitu. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya dari Bu Ika, sangat luar biasa sekali. Mari kita tepuk tangan untuk Bu Ika bersama Bapak Ibu. Berkali ya materi hari ini. Mungkin nanti akan lebih berkembang lagi di sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu di rumah sudah tidak sabar untuk mengeluarkan unek-unek atau mau menanyakan tentang permasalahan yang dihadapi di rumah dengan Ibu Ika. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membuka 2 termin. Satu termin nanti ada 3 penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing atau ingin ingin memberi tanggapan, monggo silakan lambaikan tangannya, diaktifkan videonya. Aku nggak bisa lihat semuanya. Oh gitu ya. Oh iya Bu, minta tangan. Monggo, ada yang pertama ada Wali dari Mas Rabih Pratama. Ya, Mas Rabih Pratama. Kemudian yang kedua ada melambaikan enggak ini guys. Oh ya, kalau belum masih mungkin masih menyiapkan pertanyaan ya. Apa kita tanggapi dulu dari ibundanya Mas Rabi? Kepada ibundanya Mas Rabi, monggo diaktifkan. Halo, assalamualaikum. Ya. Udah jelas Bu suaranya Bu? Ya, bisa didengar. Ya. Ini Bu, sebenarnya ya maaf sebelumnya, maksudnya kan kami kan orang tua, saya lah mungkin orang tuanya kan tidak mempunyai bekal
sebagai guru. Ya seperti guru itu kan ada bekal untuk menyampaikan materi dengan baik kepada muridnya. Betul. Nah, maksudnya yang menjadi guru kan mendapatkan pelajaran itu di sekolah. Di sekolah untuk menjadi guru kan ada stepnya seperti itu. Dan kami kan kebanyakan mungkin orang tua murid tidak mempunyai bekal untuk itu gitu loh Bu. Jadi saya minta itu tolong kalau misalkan materi yang masih mentah itu jangan langsung diberikan kepada orang tua. Maksudnya apalagi materi yang kalau matematika itu kan sudah pasti kan 5 tambah 5 ya hasilnya 10. Seperti pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, itu membuat pertanyaan atau menyimpulkan keadaan itu kan jawabannya tidak pasti. Nah, pengennya saya sebagai orang tua itu setidaknya materi itu disampaikan terlebih dahulu kepada anak mungkin sekali 2 kali sudah mudeng, baru dilimpahkan ke orang tua untuk misalkan mengerjakan ini ya, pedalaman materinya lagi itu loh Bu. Jangan materi mentah, anak belum tahu apa, belum pernah dengar, tiba-tiba dilimpahkan kepada orang tua, ya orang tua ngerti sebenarnya, tapi menyampaikan ke anaknya itu yang memang kami tidak punya bekal untuk menyampaikan dengan baik, dan itu sumber masalah yang jadinya nantinya jadi stres sama pusing tuh sebenarnya itu. Karena penyampaian materinya kita ke anak itu nggak baik gitu. Tidak mampunya kita segitu tapi anaknya nggak nangkep. Jadi harus berulang lagi seperti itu, Bu. Oh ya. Ya, sudah Bunda siapa namanya? Bunda. Namanya siapa kalau ibunya Mas Rafi ini? Bu Rina. Iya. Bu siapa? Mana saya? Ya, bundanya Mas Rafi. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang pertama tadi. Orang tua belum mempunyai bekal sebagai guru bagaimana cara menyampaikan pembelajaran ke anak. Mungkin ke ilmu pedagogisnya belum maksimal ya. Nah, terima kasih juga atas masukannya dari Bunda. Ini mungkin untuk masukan untuk guru-guru bahwa ketika menyampaikan materi atau memberikan tugas itu sebaiknya memberikan penjelasan materi dulu baru memberikan soal tugas gitu ya. Terima kasih atas masukannya, nanti akan ditanggapi Bu Ika. Kemudian yang kedua ada bundanya Mas Arya ya, Bu Asti Sulistianingrum. Monggo Bu Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mau minta pendapatnya Bu gini. Kalau anak-anak itu kan, kalau menurut saya nih ya, ini kan semakin pagi itu kan semangat belajarnya lebih lebih full gitu dibandingkan kalau menjelang siang. Selama beberapa waktu kemarin itu daringnya itu kan pemberian tugasnya kan menjelang siang. Nah, bagaimana cara mensikapinya biar anak itu istilahnya yuk belajar, ya ayo, padahal sudah menjelang siang itu kan kondisi stamina anak ini udah agak menurun gitu nggih. Sedangkan tugas baru aja datang. Kalau mau mengerjakan tugas itu kan biasanya nunggu mood anak nggih. Mohon masukannya gimana sebaiknya mensiasati. Kan kadang kan non saya nggak semua ibu di rumah kayak saya kan semi bekerja ya, di rumah ya bekerja. Jadi kadang terburu-buru. Gimana cara mensiasatinya biar anak itu ya kalau waktunya belajar ya ayo, biar tugasnya itu biar istilahnya bisa cepat selesai gitu. Mohon masukannya Bu gimana biar anak itu
biar apa ya, kalau menjelang siang kan kadang-kadang nggih staminanya udah mulai berkurang. Semangatnya, maafkan staminanya. Nggih, nuwun. Terima kasih Bu Asti, bundanya Mas Arya ya. Tadi ingin menanyakan tentang bagaimana membantu anak untuk mempersiapkan kesiapan belajarnya, mungkin bagaimana cara membangun mood-nya ya, mood untuk belajar. Dan bisa jadi masukan ke Bapak Ibu guru ketika memberi tugas daring bisa lebih awal gitu nggih, Bu Asti ya. Oh ya. Ya, nanti selebihnya akan dijelaskan oleh Bu Ika. Kemudian yang ketiga dari Wali Mas Bima. Nah, mau bertanya, karena ini di sekolah SD itu sudah berkumpul anak dari berbagai latar belakang dan pengasuhan, bahkan ada yang tanpa orang tua sekalipun karena kondisi hidup di panti, sehingga seperti yang Ibu sampaikan pasti jauh dari harapan. Sehingga guru dan teman di kelas pasti mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Bagaimana cara mengkondisikan anak yang demikian? Lalu bagaimana anak itu harus menerima kondisi yang berbeda dari temannya? Dan pasti dia sendiri pun tak mampu memahaminya. Nih. Terima kasih Wali dari Mas Bima. Mungkin kita batasi 3 penanya dulu. Untuk termin selanjutnya, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberi masukan atau memberi tanggapan bisa nanti masuk di termin kedua. Untuk selebihnya, monggo kepada Bu Ika, SPSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini saya bacakan dari Bunda Kartika dulu ya. Menjadi ibu itu sangat bahagia jika dinikmati setiap prosesnya. Dulu ada film bagus judulnya Edison Nohaha. Oke, boleh dicari itu nanti di sharing filmnya. Tetapi memang ini benar kalau kebahagiaan itu bisa muncul dari setiap kesulitan yang bisa tertangani. Benar kok, itu benar banget. Jadi kalau emosi, kita bicara lagi masalah emosi ya, masalah perasaan atau emosi, itu dia itu kuantum. Jadi gini, misalnya nih, penderitaan itu emosi negatif apa positif? Karena menderita itu kan ada marah, ada putus asa, ada jengkel, ada apa? Ini kumpulan ya, sindrom namanya. Kumpulan dari emosi-emosi negatif. Tapi apakah dia kesini itu akan menjadi penderitaan terus? Belum tentu. Jadi ketika ini bisa terlewati, ya, ini terlewati, itu nanti berjalannya ke sini, itu prosesnya ini membangun sesuatu yang namanya resilience atau ketangguhan. Ya. Nah, yang emosi yang tadi di posisi negatif ini tadi ke arah ke sini, dia akan menjadi positif. Jadi sesuatu, makanya saya tadi bilang stres itu gunanya apa? Stres itu kan kayak bisa kita karet pendil atau karet gelang yang kualitasnya bagus itu kalau kita tarik, dia semakin kita tarik itu kan sebenarnya namanya stres ya, itu diregangkan gitu ya. Tetapi ketika tarikannya semakin kencang, daya lompatnya dia ya, kalau anak-anak kecil itu suka buat, masa kecil saya tuh jebreti cecak yang di atas dinding. Itu semakin anaknya kan titis tuh jebretnya itu jebret apa? Bahasa Jawa ya. Loncatannya karet gelangnya itu kan dia bisa ngepasin di cicaknya itu sampai nanti cicaknya jatuh. Nanti kalau cicaknya jatuh pada seneng gitu ya. Nah, sebenarnya itu namanya stres. Stres itu adalah diregangkan ya. Dan kemudian ketika dia diregangkan, dia dilepaskan itu dia akan melompat. Nah, sama di dalam kehidupan kita mengalami stres. Stres itu adalah bukan peregangan ya, tapi ya memang ditekan ngono ki lho. Nah, setelah kita bisa melewati itu, pasti kita akan ada muncul emosi yang lain dan biasanya itu adalah menuju ke positif. Makanya yang pertama itu dulu bukan dinikmati dulu, tetapi setiap keluarga itu kita tidak hanya punya optimisme. Kalau optimisme itu kan ada jelas itu ya, sesuatu yang positif, peluangnya apa itu kelihatan. Jadi dari semua yang negatif tapi tetap ada yang positif, itu kita bisa melihat peluang. Wah, itu kita optimis gitu ya. Optimis, wah pasti bisa. Tetapi tidak hanya itu. Kita harus punya hope, kita harus punya harapan.
Karena kalau kita harapan itu kadang-kadang kita tidak melihat hal yang positif dari sesuatu yang kita kerjakan, tapi kita yakin bahwa kita mampu atau kita bisa. Nah, itulah setiap pengasuh, setiap keluarga harus punya keyakinan di dalam harapan jadi lebih baik. Nah, pengasuh itu tidak hanya keluarga, ini menjawab yang siapa? Orang tuanya Mas Bima. Kalau misalnya itu tidak dari orang tua sendiri dan kemudian dengan di panti, nah, di panti lah ada pengasuhnya, ada penggantinya orang tua, gitu ya. Settingan panti itu kan memang anak diambil dari lingkungannya untuk dia kondisi akan jauh lebih baik dan kemudian ada orang tua pengganti, gitu. Nah, itu sama sebenarnya dengan keluarga juga, emang sama tapi beda gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya kita loving yang bisa jadi kalau ada memang banyak perbedaan, jangan itu dibuat berbeda, buatlah jembatannya. Itu ya, jembatannya. Jembatannya itu apa? Love. Jembatannya itu cinta. Bahwa ada moga-moga anak-anak ini dia ditemukan dengan guru-guru yang punya integritas yang bagus, punya cinta yang berlebih. Gitu ya, dia ditemukan dengan pendamping-pendamping atau pengasuh-pengasuh yang dia punya. Jadi kita tetap harus punya harapan untuk anak-anak kita. Maka pentingnya anak-anak dengan usia sekolah dasar, usia tadi yang teorinya Piaget tadi, Piaget dan kemudian Erikson itu anak 7-11 tahun dia sudah mulai bisa mengembangkan kognitifnya dia dan kemudian sudah mulai ada muncul kemandirian. Biasakan anak-anak kita habis Zoom, habis pelajaran, atau dia habis ketemu, ini kan sudah mulai offline, ketemu di sekolah, itu ditanya pengalamannya, ditanya nama teman-temannya, ada kejadian apa. Nah, disitulah kita bisa memasukkan nilai-nilai yang kita yakini sebagai suatu hal yang baik gitu ya, tentang perbedaan, tentang loving gitu ya, tentang ketangguhan, tentang bersyukur, kan seperti itu. Jadi anak-anak itu juga diajarin tentang bersyukur. Jadi meskipun nggak ada orang tua, tapi ada pengasuh, ada kebutuhan makan terpenuhi, ada fasiliti, ada apa itu. Jadi hal yang kecil-kecil itu diambil untuk disyukuri. Ya, itu 2 jawaban sudah ya. Lalu saya akan masuk ke tadi pertanyaan yang Bunda siapa tadi? Yang pertama. Ya, yang materi belajar jangan diberikan mentah itu ya. Orto nggak punya kemampuan pedagogik. Jadi ya memang gitu ya. Jadi memang kalau jadi orang tua memang begitu ya. Kok materi ini koyo ngene gitu ya. Apa jenenge mikir iki bayar listrik, bayar ledeng, blonjone masak apa, cukup apa ora segala macam ya, kon sinau tentang pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, pendidikan apa-apa dan kayak gitulah. Itu kan ya saking kepenaan ya. Kalau kemarin tuh lah diserahkan semua guru beres gitu ya. Nah, sekarang ya memang situasi pandemi sih mulai lagi semua dari keluarga. Kalau dari saya sih sebenarnya ngajari anak itu kan kesempatan kita untuk membangun interaksi. Jadi memang di sela-sela kita ngatur rumah tangga ya, menjalankan proses sebagai ibu, kemudian kita juga harus dituntut untuk nyari pendapatan tambahan atau apa. Ya memang kita harus punya kualitas gitu ya. Bukan saya membela guru ya. Nanti guru saya bicara sendiri lagi. Saya dengan guru nanti bicaranya beda lagi gitu ya. Tapi ini saya sebagai sesama seorang ibu gitu ya, saya akan bicara jangan mengeluh dulu ya. Bahwa kesempatan untuk ngajari anak itu adalah kesempatan kita berinteraksi. Dan ingat rata-rata kalau guru itu demensianya itu lambat. Nah wis kita itu ya gitu. Jadi pakailah ini kita, kognitif kita. Minggu sinau, nah sih di sinau yang nyatanya transfer kanggo anak dhewe. Enggak apa-apa, nanti itu juga semakin ini sering dipakai, ini juga enggak gampang pikun gitu loh. Jadi kalau yang namanya itu kan masih pelajaran SD ya, itu kan kayak baca novel, baca apa gitu loh. Ya longgarkan waktulah, jangan terus kemudian sibuk masak apa-apa
gawean ngomah terus gitu, enggak, sekali gitu. Kalau perlu, kalau misalnya kita nggak tahan mungkin karena matanya sudah pakai kacamata atau apa, si suami yang suruh membacakan. Jadi belajar berdua. Ya, setelah itu baru kemudian kita ngomong ke anak kita. Dan kalau ibu-ibu kan pasti rata-rata lulus SD ya. Pasti lulus SMP, mungkin ada yang sampai beruntung bisa sampai kuliah. Kalau suruh belajar lagi, apalagi itu pelajaran SD, itu enggak apa-apa. Itu nanti kita juga pikirannya jadi lambat. Namanya demensia nanti kita juga lambat karena apa? Ini sering kita pakai. Nah, itu dibaca lalu kita transfer ke anak kita. Kalau kita sendiri males baca wegah, apalagi nyimpen memori itu susah. Jangan nuntut anak kita terlampau tinggi. Itu juga bisa ngecek loh, aku kok gampang lali ya. Itu terus anak kita dituntut harus prestasi, harus nomor 1, harus begini-begini. Oh, itu namanya enggak seimbang, enggak sejalan. Termasuk ini juga jadi mengenal ya diri. Jadi kadang-kadang gini, masalah kelahiran, masalah anak. Anak itu kan misalnya anak kita lahir nih laki-laki atau perempuan. Jelas ya, misalnya laki-laki berarti podo mbek bapake. Perempuan sama dengan kita. Tapi nanti itu kan juga muncul nih bentuk hidungnya seperti apa, bentuk telinganya seperti apa, bentuk alisnya seperti apa, bentuk bibirnya seperti apa. Nah itu tuh nurun perpaduan antara bapak dan ibu dan juga great grandma, great grandpa. Jadi mbah-mbah dhisik. Genetiknya itu kan nurun ke anak-anak kita. Itu termasuk karakter, model kepribadian itu juga nurun. Ya, kalau kita sendiri malas baca, aku kurang tangguh. Nah, itu nurun nggak anak kita? Itu jadi kita jadi introspeksi loh, kenal. Oh, aku ternyata orangnya tidak cukup telaten ya untuk gini ya. Oh, ternyata aku apa yang kita alami itulah yang sebenarnya dialami oleh anak kita. Nanti makanya gini, belajar dari rumah. Itu nanti menunjukkan sebenarnya kualitas relasi suami dan istri itu bagaimana. Kalau kualitas relasi suami dan istri itu kurang bagus, biasanya belajar dari rumahnya anak itu juga kacau. Tapi kalau itu diterima dengan ikhlas, kejadian-kejadian sulit yang diterima anak itu kalau diterima dengan ikhlas selalu diatasi bareng-bareng, itu juga bisa mengikatkan relasi antara suami dan istri. Karena apa? Anak itu menjadi bentuk dari kita masa lalu dan suami masa lalu. Kecilnya kita dulu, kecilnya suami dulu, itu ada di dalam diri anak kita. Nah, ketika kita mampu mendampingi anak kita, kita itu tanpa sadar diajak mengenal diri kita sendiri, termasuk mengenal karakter suamiku. Kan kita bisa begini, Pak. Aku dhisik ki ora kaya ngene iki. Aku zaman dhisik ki SD nek sinau ki gampang banget. Lah aku ngajari anak kita kok susah banget. Nanti ada celetukan dari suami. Aku dhisik ngono, Ibu. Aku nek dijarah-jarah kuwi, aku dhisik pernah nunggak Ibu gitu kan. Jadi bisa saling mengenal toh? Karena apa? Ini adalah produk dari suami dan istri. Ya, produk berdua, bukan produk gurune. Ya, ingat guru itu hanya lingkungan yang membentuk, tetapi intinya ini adalah produk dari bapak dan ibu. Dan coba tanya guru-guru, jalan pendidikan itu masih panjang, masih ada SMP 3 tahun, masih ada SMA 6 tahun, kita tidak tahu keberhasilan anak kita. Mungkin anak kita tidak berprestasi di SD, tapi nanti SMP pasti makin jadi juara, tidak tahu. Itu jadi materi SD itu nanti kadang-kadang juga dilupakan, tidak dipakai. Tapi itu akan menimbulkan jejak. Prosesnya itu, jadi bukan materinya, tapi proses dia untuk menanamkan itu akan menimbulkan jejak di sininya dia, dan itu akan membangun karakternya dia. Itu jawaban saya. Jadi jangan pernah dilupakan. Ini saya tidak membela guru. Nanti saya dengan ada pertanyaan seperti ini, saya akan berbeda lagi ngomongnya ke guru, gitu. Yang akan tentunya berpihak pada anak dan orang tua. Tapi itu nanti sesi saya dengan guru dan kepala sekolah beda lagi. Tidak saya sampaikan di sini. Ya, ya, itu jawaban saya. Ini ada yang masih belum dijawab nggak ya, Bu? Iya, membangun mood tadi sudah. Oh iya, membangun mood. Itu ya karena siang-siang gitu ya. Karena apa? Gurunya online-nya siang gitu, jamnya tidur anak gitu ya. Anak sudah
pagi sudah pecicilan gitu ya, sudah muter kemana-mana, sudah apa gitu ya, siang tinggal capek, ternyata gurunya minta Zoom. Nah itu dikomunikasikan itu. Kalau dikomunikasikan ternyata karena itu melibatkan jamnya online gitu loh. Jenenge sibuk apa ndak itu loh. Kalau sekarang semua guru mintanya pagi lah, nanti padat itu jaringannya padat ya sama aja ndak bisa. Nanti ngeheng anaknya jengkel, emosi, nanti HP-nya malah dibanting rokoso dhewe. Gitu ya. Jadi itu kan ada banyak kepentingan di situ. Coba nanti dikomunikasikan. Kalau misalnya banyak anak yang memang tidak bisa di siang hari, coba komunikasikan ke guru, gitu ya. Atau kalau memang tidak bisa ya piye carane gitu ya. Kalau pas di pagi harinya jangan terlampau capek banget anaknya, sehingga di siang harinya dia masih punya tenaga. Kalau saran saya seperti itu kaitannya dengan manajemen waktu. Jadi masalah guru dengan sekolah. Nah, tapi nanti ada persoalan lagi di rumah. Lagi wayah nyambut gawe iki kan gitu ya. Misalnya ibunya pas online, punya dagang online, atau bapaknya pas tidak bisa bantu atau tidak ada orang lain yang membantu. Fungsikan orang dewasa di sekitarnya. Gitu ya. Ajari IT, jadi ajari biar tidak terlampau gaptek banget untuk mendampingi. Bisa memfungsikan mbaknya itu diajarin untuk mendampingi. Bisa memfungsikan kakak yang besar. Bisa adiknya memang diajari mandiri, tapi dikasih pengawas untuk melaporkan. Itu susah belajar sungguh atau main game. Nah itu membangun trust untuk anaknya dipercaya. Dek, ibu tuh tidak bisa dampingi loh. Soalnya kan ibu kan harus kerja atau ibu harus mengerjakan pesanan, harus begini, harus begitu. Kamu tidak ada yang dampingi, kamu harus ini. Tapi kalau ada pertanyaan kamu tidak bisa catat dulu, apa direkam, apa di screenshot, apa di apa. Nanti ketika ibu selesai tak bantu jawab. Jadi membangun trust itu kan anak-anak SD sudah ini ya. Jadi tadi teori kan ini kan sudah mulai berkembang, sudah bisa dibangun komitmen. Jadi sadar anak kita itu bertumbuh, berkembang, ya. Jadi pengasuhannya juga harus berubah. Sama nanti guru-gurunya juga gitu. Tadi guru-guru juga sebelum saya mulai ini mereka juga mengeluh gitu ya. Anak-anaknya sekarang tidak offline, tidak ketemu langsung, dipanggil kok gini, nah, ya buat saya berubah lah, nek zaman dhisik kalau saya mau dia dipakani, ya toh kasih makan, ditolong, artinya dia bertumbuh dan berkembang, pasti ada perubahan, gitu ya Bapak Ibu. Saya rasa itu jawaban saya. Moga-moga sedikit menjawab. Oke. Terima kasih Bu Ika atas tanggapan dan jawabannya. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mungkin kalau tidak ada Bapak Ibu di rumah sebagai peran sebagai fasilitator ketika anak-anak di rumah, ya Bu Guru, Bapak Guru ya kurang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi memang dalam masa pandemi ini untuk sistem pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah justru bisa meningkatkan komunikasi kita antara guru, kepala sekolah dan orang tua untuk bagaimana meramu anak-anak ini, memikirkan bagaimana perkembangan belajar anak. Nah, dan sungkan-sungkan Bapak Ibu memberi masukan, memberi pertanyaan atau misalnya ada tanggapan terkait dengan sistem pembelajaran di sekolah dan dimasukkan untuk dikomunikasikan. Nah, untuk termin yang pertama sudah kita lewati, kemudian termin yang kedua kami akan memberi waktu, memberi kesempatan untuk 3 penanya. Monggo silakan bisa chat di chat room atau bisa langsung melambaikan tangan. Wali dari Naimah mau menanyakan? Monggo. Atau bisa lewat menulis di room chat. Atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang ikut Zoom bisa
yang sudah punya putra terutama ya, yang sudah punya putra putri di rumah kan sama dengan Bapak Ibu sekalian punya tanggung jawab untuk mendampingi anak belajar di rumah, bisa ditanyakan dari Pondok Pesantren Al-Qur'ani Al-Ahkami. Monggo. Diaktifkan speakernya, Mbak. Enggak ada ya. Ya, silakan dari perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Qur'ani Al-Ahkami. Ini salah satu pengurus dari pondok anak-anak nyantri di pondok ya, ada berapa? Ada kurang lebih 13 anak yang nyantri di Pondok Al-Qur'an Al-Ahkam ini dari berbagai daerah. Monggo sebagai pengurus mungkin ada kendala saat mendampingi anak-anak di pondok. Karena ini sebagai pengganti dari orang tua. Monggo Mbak Us. Oh ya, ada di room chat Bu Ika tanya lagi di SD Kurma ada beberapa siswa yang background keluarga broken home. Anak pasti mengalami kebingungan sementara orang tua dengan egonya masing-masing. Bagaimana solusi bimbingan anak dengan problem demikian? Mungkin sambil menunggu penanya yang lain bisa dijawab mungkin Ya. di room chat. Ya, oke, saya dari Bima ya ini ya. Oke, Mas. Ya, Mas Bima dari. Jadi gini, kalau dari saya begini ya. Saya itulah orang Jawa ya. Jadi saya dasarnya orang Jawa. Saya dapat warisan nilai dari orang tua saya. Itu adalah mungkin Bapak Ibu juga pernah ngerti tentang ojo gumunan, ojo gini, ojo. Jadi kita itu orang Jawa itu kan perasaannya dibuat netral gitu ya. Nah, itu saya pakai tidak hanya di masalah perasaan saja atau emosi, ya, tetapi juga di dalam menerima informasi atau di dalam menghadapi kenyataan. Ya, ini saya tularkan ke Bapak Ibu dan kemudian kayaknya di psikologi abnormal itu juga ada. Jadi ada pelajarannya maksudnya. Ya. Sebelum kita memandang suatu kasus, apalagi itu adalah di dalam pengasuhan. Kalau pengasuhan itu melibatkan jiwa lain dan jiwa itu bukan milik kita. Jiwa itu miliknya alam semesta yang kita sebut dengan nama Allah. Ya. Kalau kita menghadapi seperti itu, satu, kita harus tadi saya sudah matur tentang hope, harapan. Karena kalau harapan itu beda dengan optimisme. Kita tidak melihat hal yang positif, tapi kita meyakini kita mampu melewatinya. Itu dulu. Dan kemudian di dalam pengasuhan itu, ini jiwa hanya titipan, bukan hak milik kita. Sekali lagi itu. Maka siapapun yang dipercaya memegang pengasuhan, baik itu adalah hasil dari benih yang dikandung oleh ibu, ataupun anak itu sudah dihadirkan dalam usia berapapun lalu kita rawat, ya, hope itu harus selalu ada dan relasi kita dengan pencipta itu harus mesra, harus hangat, ya itu. Ya, supaya apa? Ketika di dalam pengasuhan kita mengalami kelelahan ya, atau kekeringan, ada sing ngejok. Ya, kita tidak akan pernah lelah atau tidak pernah kering gitu ya di dalam menjalankan kehidupan atau di dalam menjalankan proses pengasuhan itu. Nah, tadi masalah informasi. Ya, informasi atau pengetahuan tentang iki aku ki nompo bocah ya. Dilalah bocah wis elek, energinya besar banget, ya. Senengane ngantemi bahasanya itu bukan bahasa verbal. Nek misalnya metu bahasa verbal, verbalnya itu yang kasar. Kalau misalnya bahasa gerak itu senengane
aku ketendang, aku kesikut, aku ke apa, dan dia ada memang beberapa anak yang memang nggak oke lah gitu ya. Tambah lagi kalau kita bicara datanya, dia itu kok dari broken kan seperti itu, ya. Kalau membaca seperti itu kita sudah putus asa enggak? Mesti wis wegah sih. Gitu ya. Tapi ingat sekali lagi bahwa anak itu dihadirkan di depan kita itu bukan cuma-cuma loh, bukan tiba-tiba loh. Pasti ada sesuatu. Kenapa itu yang ngadepi kok bukan orang lain kok kita gitu loh. Itu kita terima aja dengan ikhlas. Lalu itu tadi tetap kita harus tetap punya harapan itu tadi. Nah, terus mempunyai emosi yang memang butuh perhatian khusus. Nah, ya jelas lah. Kalau dia punya emosi tuh ya bocah normal lah punya emosi ya. Nah, kalau emosinya berlebih itu kenapa? Ya karena dia butuh perhatian. Ibaratnya kalau kita bicara tentang teori tangki cinta, ya. Kalau itu orang tuh dia hidup dalam keluarga yang utuh, bapak ibunya itu penuh cinta, penuh kasih, dia merawat dia dengan sepenuh hati, apalagi tambahan meneh eneng baik, ono beli, ono siapa kalau di keluarga Jawa itu kan extended family ya, jadi banyak keluarga yang memberikan mengisi tangki cintanya itu berlimpah ya, penuh ya. Nah kalau bocah kuwi tangki cintanya penuh, ya dia tidak akan berulah. Tapi kalau dia emosinya tuh yang muncul adalah emosi negatif dan berlebihan, ya memang tangki cintanya tuh kurang, kosong. Lah butuh diisi. Makanya dia tertangkaplah dia di tempat-tempat tertentu, misalnya panti asuhan, pondok pesantren dan sebagainya. Lah yang isi siapa? Yang isi ya ustazah, ustadznya, dan siapapun yang bertemu dengan anak ini, termasuk guru-gurunya. Nah, informasi yang kita terima dengan latar belakang yang berbeda-beda ini ya menjadi masukan kita saja. Jadi kita itu menjadi lebih sabar. Dengan data yang kita terima ini kita akhirnya menjadi oh gitu ya kan. Oh-nya keluar, oh gitu kan. Belat gitu ya. Ya, supaya apa kita menerima masukan. Oh, ya bukan terus oh ya wis memang kayak ngono kuwi bojone. Nah, ini tuh beda lagi. Kalau itu adalah namanya blaming, itu judgment, menghakimi. Ya, itu beda lagi. Tapi O-nya kita tuh menyadari bahwa ketika menghadapi anak ini, saya akan memberikan perhatian lebih sungguh. Saya akan menjadi lebih sabar. Ini anak diwelas asihi, mesake orang-orang sing mengisi tangki cintanya dia. Seperti itu. Sampai sini kira-kira bisa jawab pertanyaan nggak? Berbelit-belit ya. Gitu. Tapi ya kira-kira ngono kuwi lah gitu ya. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hakami ya, yang banyak membimbing santrinya yang sekolah di SD Islam Kurma. Jadi sabar ya, Mbak. Mbak pengurus sabar ya. Sabar gitu ya, mbok sabar itu dipegang terus gitu loh, simboknya ya, simbok kita namanya simbok sabar. Kepayahan nanti akan diganti dengan keberkahan yang tak terhingga gitu ya. Ya. Ada lagi yang perlu dibahas? Ada pertanyaan lagi tidak? Masih ada waktu? Kita hanya sampai jam 3. 8 menit lagi. Masih ada satu kesempatan untuk bertanya. Monggo, Bapak Ibu. Usul Bu, ada parenting khusus. Oh, khusus Bapak. Ini termasuk sama Bapak ya, Bu Ika ya kayaknya. Bapak dan Ibu. Tadi juga sudah disinggung bahwa chemistry Bapak Ibu itu sangat dibutuhkan saat mendampingi belajar anak. Bergantian, tidak hanya ibu saja, tugasnya mencari anak di rumah tidak hanya ibu saja, tapi bapak juga harus dilibatkan. Karena kalau ibu sebagai sekolahan, maka bapak jadi kepala sekolahnya ya, ya. Kalau di rumah bapak jadi kepala sekolahnya, ibunya jadi gurunya. Jadi harus saling bersinergi. Bapak ibu di rumah juga dengan guru dan kepala sekolah di sekolah juga saling bersinergi. Insya Allah nanti anak-anak bisa melalui proses pembelajaran dengan sampai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ini itu saya jawab dulu sedikit ini. Oh ya, monggo Bu Ika. Ada yang nanya itu loh,
katanya sabar bisa habis. Nah, ya benar, tapi yang benernya menurut siapa? Kalau itu kan bahasa sinetron, iya, bahasa novel, iya, bahasa ibu-ibu di pasar mungkin iya, gitu ya. Tapi kalau bahasa saya yang belajar tentang ilmu psikologi, apalagi kemudian psikologi itu sekarang ke arahnya namanya mazhab keempat itu ada namanya psikologi transpersonal. Nah itu kalau yang namanya sabar itu kami nggak ada mengenal namanya habis gitu. Kalau sabar itu dia semakin dilatih itu semakin terampil gitu. Jadi muncullah namanya resilience atau ketangguhan di dalam kesabaran. Sabarnya tidak akan pernah habis. Jadi ketika dia sering menggunakan sabarnya itu, jadi sabarnya itu sering dipakai, justru dia ibaratnya jadi akan melewati personanya dia, akan melewati tubuhnya dia gitu. Jadi ada kan beberapa orang kalau kita amati itu ada orang itu rasanya adem gitu ya. Ada beberapa, tapi biasanya itu rata-rata kalau yang pengalaman itu diceritakan biasanya di keagamaan ya Bu ya. Kalau ada Pak itu Ustadz itu rawuh kok suasana jadi adem ya. Tapi sebenarnya enggak juga. Ada kalau kita mau peka, ada beberapa orang misalnya kumpulan ibu-ibu. Ada beberapa yang kok kalau kedatangan beliaunya itu kok suasana jadi nyaman ya, suasana jadi enak ya. Kalau di studi ilmu saya itu saya belajar dengan psikologi personal adalah dia adalah orang-orang yang bisa menjalankan soft skill-nya itu dengan baik. Salah satu soft skill-nya itu adalah mengasah kesabaran itu. Jadi ada banyak peristiwa yang kemudian dialami, dia lewatin begitu ya. Nah, itu akhirnya jenenge nek bahasanya itu loh. Jadi saking terampilnya gitu ya, saking sudah menyatu dengan tubuhnya dan kemudian itu bisa melewati personalnya, melewati pribadinya. Itu akhirnya juga tidak hanya berguna bagi dia, tapi juga berguna bagi lingkungan. Dia tidak usah ngomong aja, kehadirannya aja orang sudah segan, orang sudah sangat hormat, orang sudah apa. Jadi ada konflik itu orang tidak sampai wah teriak-teriak gitu enggak. Tapi ada dia tuh udah tahu-tahu tenang kayak gitu. Itu kalau dari ilmu saya. Tapi Bapak Ibu monggo boleh memilih mau ikut yang kumpulan di sinetron begitu atau kumpulan di orang-orang yang begitu, tetapi saya memberi warna baru bahwa yang namanya kesabaran itu tidak pernah habis. Sama seperti ketika kita ngasuh anak-anak kita untuk mengajarkan sesuatu yang tampaknya sekarang dia tidak bisa, tapi itu kita terampilkan terus ke depannya beberapa tahun kemudian kok dia bisa. Itu dipakai oleh guru pendamping khusus. Jadi guru-guru yang khusus menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus, ADHD, Asperger, autisme, segala macam. Kalau dia tidak punya teori ini, dia pasti sudah putus asa mendidik anak-anak kita dengan kondisi yang memang dianugerahkan Gusti Allah hadir untuk memang dengan kebutuhan khusus. Ya. Saya rasa ya sudah cukup luar biasa sekali ya ketika hari ini kita beri tepuk tangan sekali lagi atas ilmunya, atas sharingnya, sabarnya ya kita belajar orang tua apalagi tambah sabarnya. Nah sebelum kita tutup acara pada siang menjelang sore hari ini kita akan melakukan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang belum menghidupkan ya monggo dihidupkan, kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Dulu dari Mbak Amayole, Bu Sri Hastuti, Mas Afnan dan Mas Zari bisa menghidupkan videonya. Ya. Sudah? Kedengaran, Bu? Ya. Ya. Monggo dihidupkan yuk. 1 2 1 2 3 yang pertama. Kemudian yang berikutnya berikan senyum penuh semangat, senyum yang gembira, sumringah. Karena hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat keren sekali, sangat bagus, luar biasa ya untuk bekal kita mendidik anak-anak. Ya, kemudian sesi yang kedua yang belum menghidupkan videonya. Ya, 1
Ya. Ibunya so cantik. Ibu cantik. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. 3. Saya apa pertama? Ya. Ya, kita akan lihat nanti di WA ya fotonya bisa di sosmed. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu istirahatnya, waktu aktivitasnya, belajar bersama. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita sendiri dan semoga untuk orang lain juga. Ya, kita tutup acara pada siang ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selalu adalah sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Monggo Bu Rika mau menyampaikan salam bukan salam terakhir ya. Closing statement. Closing statement. Closing statement ya. Kita tunggu dulu Bapak Ibu jangan Closing statement saya adalah, ayo kita jadilah mbok sabar. Kita jadi mbok sabar semuanya ya. Jadi sing sabar dan kemudian ya itu hanya modalnya itu saja, sing sabar gitu ya. Itu dalam pengasuhan anak-anak kita, mendampingi anak kita belajar dari rumah. Sing sabar itu aja. Ya. Ya, sing sabar. Kita jadi mbok sabar, berproses jadi mbok sabar. Kita doakan anak-anak semoga nanti anak-anak menjadi anak yang solid, solihah, beruntung dunia akhirat, mulia dunia akhirat ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.